dalam masalah sengketa tanah yang diakui oleh seseorang yang sebenarnya tidak mempunyai hak milik atas tanah yang dibangun atau yang ditempatinya, itu sering terjadi hampir di setiap desa di Kabupaten Sidoarjo. Seperti yang dialami oleh Jakam yang berusia 70 tahun asal desa Medalem RT 05, RW 01, Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Ia mengeluh permasalahan tanah waris dari kakeknya atas nama Dolajis Tin Asanah, nama yang tertera dalam letter C, yang turun ke orang tuanya yang sudah diakui oleh orang lain selama puluhan tahun lamanya. Berikut marilah kita ikuti penjelasan dari Jakam terkait tanahnya yang sudah diakui oleh orang lain. Iya Pak Jakam, bisa diceritakan bagaimana asal-usulnya tanah jenengan itu sampai diserobot orang lain atau ditempati sama orang lain? Gimana itu ceritanya? Apa sampean punya tanah atau itu dulu memang tanah itu hasil sampean beli atau dari warisan atau dari siapa gitu? Mungkin jenengan bisa cerita. Niku duwe warisan, duwe Mbah kula. Dolajis kali Rukaya. Terus diserbot nih tumbase kabeh niku kok ngakune tumbas. Tapi ternyata mungkin nggak ada bukti nopo. Jadi Pak Kabit itu sudah mengaku beli gitu ya. Nggih. Tapi tidak ada bukti jual beli, tidak ada ya. Tidak ada. Terus tanah itu akhirnya bagaimana sama Pak Kabit, dibangun atau gimana? Niku adike enten teng kula. Sinten namanya? Nur Hasim. Utawa Ta'ama sing asli niku. Itu sebenarnya itu tanah dari waris jenengan ya. Nggih. Itu kira-kira luasnya sampai berapa Pak? Soal luasnya niku ning geng kula niku sedawa ya nggih 7.717 ningali letter sini ngene atas nama Mbah kula Dolajis niku. Iya, setelah jenengan tahu bahwa tanah sampean itu ditempati atau dibangun sama Pak Kabit, terus apa yang sampean perbuat? Apa sampean negur atau memperingatkan atau bagaimana Pak? Sampun kula tegori sedaya warga niku. Terus wis engko gampang. Ngoten. Akhire kula tunggu-tunggu. Mboten enten nggih sampe sakniki-niki. Permasalahan itu mulai tahun pinten Pak? Wong kula 8 setunggal niku perkawinan kula niku tasih kula tanem nggih. Soal tahun niku kula waktu Pak Kabit ngaken niku nggih dereng semerak kula. Nek ngen tulisane ngene dusun terus 97 niku. Setelah Pak Kabit jenengan tegur, dia jawabannya bagaimana Pak tadi Pak? Nah, jawabannya ngene iku. Tumbas ngene Agus kula Mario. Tapi kula kepengin buktine, kula tanggeti. Napa buktine sampean enggak ada? Lah nek sampean tumbas, pinten regine? Mboten niku, mboten saged nuduhaken terus karo aku lho, karo surat jual beline. Saksine mboten terus enten desa ngoten jawabane yuga-yugane kali puputune niku. Nah, setelah pengakuan dari Pak Kabit semacam itu, terus apa sampean datang ke desa untuk menanyakan itu bagaimana Pak? Anggen niku kula informasi ngene griyane Pak Lurah rumiyin. Akhirnya kan ngelumpukaken teng bali desa. Terus diurusaken secara keluargaan. Tapi ternyata enten bali desa Pak Lurah pun niku malih omongan Pak Kabit wis tuwek ngoten. Pak Lurah ini waktu niku sinten namanya Pak? Purwadi. Pak Purwadi sendiri itu memang asli dari situ ya? Nggih. Setelah dapat keterangan seperti itu, akhirnya Bapak gimana? Pikiran Bapak bagaimana Pak? Apa Bapak mangkel atau Bapak itu istilahnya itu mau dilanjut atau bagaimana Pak? Ya menyesal saya kula niku. Menyesal wong kula malan dicaci maki wong cari-cariin ditomot nglengelaken kula niku e. Saiki wis wong wis gak ono wis mate sing dodol digoleki.
Lah tujuan kula lah sing tuku iku sing ngapane tuku iku jek urip. Lah mau iku ditekakno. Sampai jalan ngoten kula. Terus Lurapur niku. Niku sawangane gak ngenaki karo aku Cak Jagam. Nango munggah lho, munggah apa maksude? Kula niki mboten semerap. Waktu niku cari namanya sinten, Pak? Timan. Terkait perihal keluarga jenengan yang sudah dikuasai kedua penasihat hukum tadi, apa yang bisa jenengan sampaikan terkait permasalahan tanah tersebut? Nah, untuk permasalahan tanah tersebut, permasalahan tanah ini sebenarnya itu enggak waktunya enggak sedikit. Lampau dulu sebelum saya jabat itu juga ada perselisihan dan permasalahan. Nah, karena saya jabat, saya ceritanya begini, bukti fisiknya begini. Akhirnya saya suruh beberapa kali itu mediasi karena urusan tanah ini tidak lain keluarga sendiri urusan tanah ini. Sudah saya dasari kalau urusan tanah itu ono paten binaten, ono kapau sawure, ayo mediasi beberapa kali mediasi nggak ada titik temunya. Akhirnya saya pasrahkan, ya terserah panjenengan. Kalau panjenengan sampai berlanjut di Pak, kalau misalkan dari ahli waris itu meminta surat keterangan waris, gimana Pak menangkap dengan selaku pemerintah desa atau kepala desa Pak? Diberikan atau bagaimana? Begini Pak, kalau untuk waris, untuk permasalahan tanah ini, kalau ada masalah, kalau ada sengketa ini saya Keterangan surat keterangan. belum karena di waktu kala dulu itu sudah berlarut-larut ini Pak. Kenapa dulu kok gak minta begitu? Di waktu kala saya ada minta begini kok ada permasalahan begini, kok minta waris. Infonya dulu waktu jenengan penjabat Iya. ke kami semua tidak direken, tidak digubris atau tidak diberikan atau gimana pun. Tribun tanggapannya. Ya, tanggapan saya, kalau saya ini sebagai kepala desa, saya ini sebagai pelayan warga atau masyarakat minta apapun itu saya siap melayani. Tapi ya, yang jelas saya tuh kalau ada permasalahan saya yang minta maaf. Jadi intinya saya biar gak rendang-rendeng Pak. Sampai semua tadi aku ya apa aku ngekeno iki kok. Lho itu lho Pak Lurah iki sing ngekeno. Pak, Rendang-rendeng terus. Itu terkait perihal Pak Jakam juga. Iya. Gimana tanggapan dengan? Tanggapan saya itu kalau ada setiap tamu itu saya istilahnya itu pertama itu memang silaturahmi. Yang kedua mempertanyakan permasalahan. Saya sangat-sangat terima kasih dan saya tanggapi dengan baik. Karena apa saya juga ini diamanai sama warga atau masyarakat. Apapun yang terjadi di desa kami harus tahu. Himbauan saya dari dulu, dari mulai kemarin saya jabat. Dulu itu bertengkar di balai desa, dulu itu memang bertengkar di balai desa itu bukan ranah jabatan saya, jabatan Pak Lurah yang dulu. Karena melapor di sini saya minta dua opsi, sampai kalau laporan ke balai desa sampai niatnya tukaran apa enggak, gegeran. Nek sampai sanggup monggo nang balai desa, karena balai desa itu duduk nggone wong tukaran, duduk nggone warga atau masyarakat. Sampai nek kepengin tukaran desa tak selesai di balai desa. Yang pertama, yang kedua, kalau di pemerintahan desa atau di balai desa sampean mengadakan suatu komunikasi mumpun sampai sahur manuk itu ngakibatkan tukaran karena iki boleh. Jadi kesimpulannya teruslah mediasi ya kalau mediasi ya untuk hal ini ya. Ya mediasi yo kalau bisa, tapi sudah ampun Ya, kalau nggak bisa, yo nggak terserah. Oke, dengan Pak Santoso, Ya. saya Selaku kepala desa. Ya Pak Santoso, untuk mediasi sudah berapa kali yang dilakukan oleh pihak desa sama Kalau pihak di korban? pemerintahan desa 2 kali, kalau saya suruh mediasi ke rumahnya sendiri keluarga intern, nanti sampai laporan ke saya. Kalau sudah, kalau belum monggo. Itu monggo. Bismillah. Sampai datang ke balai desa menanyakan terkait tanah yang diduduki orang lain. Apa yang sampai tanyakan kepada yang menduduki atau ke pemerintah desa? Nggih kula kepengin semerap asli ning ngoten. Ngoten lho. Gimana? Sampai tanyanya gimana ke yang duduki itu? Lah terus kan Lurapur niku sanggup nekakaken gambar napa secara keluargaan, tapi ternyata enten bali desa kula kali warga kula sing Rembung kok dicanci maki ngoten lho. Lah terus kados
cariin niku nyaci maki ku lho gak biyen-biyen saiki sing dodol semate digoleki. Carinya ya yang berkata itu, Pak. Nggih, Sinten, Pak? Cariin namanya, Pak. Timan. Katanya kepala desa sudah pernah mediasi 2 kali. Itu benar atau salah? Benar. Pak Lurah Pur awale nggih ya. Kula tanglet ngene Pak Lurah Pur. Akhire mari ngoten sing kerembung mediasi teng griya. Polane napa kula dicaci maki awale niku ngoten niku. Sing kerembung niku wong ngene urusan ngene iki ya gak iso angel masih jam 09.00 bengi gak iso mari mergane apa sing bersangkutan gak diceluk sesene ngoten. Iku yang bersangkutan iku sinten yo? Nggih kabeh dan Kaji Muksin niku tasih urip waktu niku kabeh niku. Saniki pun pecah nggih. Saniki pun pecah terus tapi sing ngene niku mboten dereng pecah kan ngoten. Berarti Mas intinya Dik. sudah pernah ada mediasi nggih. Nggih, Niku lurah erahe Lurah Pur apa Lurah Santoso sakniki? Lurah Pur. Lurah Pur. Tapi belum menemukan titik temu. Nggih. Sehingga sampean lewat sehingga ajaran ini nggih. Nggih keduae sing kerembung niku teng griya nanglet aku malih. Mboten. Selaku lawyer, gimana Pak terkait kasus klien Anda ini? Apa langkah yang akan Anda lakukan? Oke, terima kasih teman-teman media. Bahwa kami berdasarkan surat kuasa yang telah dibuat oleh klien kami dari Ibu Mariati dan Bapak Jakam, bahwa kami menindaklanjuti terkait ada surat kuasa tersebut. Kami hari ini melakukan klarifikasi ke kantor desa Medalem, Kecamatan Tulangan, bahwa kami ingin memperoleh suatu keterangan terkait risalah tanah peralihan dari letter C nomor 131 parcel 10D seluas 1170 meter persegi atas nama Bapak Dul Aziz yang objeknya terletak di Desa Medalem. Jadi kami hari ini melakukan klarifikasi, ingin memperoleh keterangan seperti apa tanah ini, sudah beralih apa belum, sudah dipecah apa belum, kalau beralihnya seperti apa ada jual beli, apakah ada hibah. Nah, hari ini kami ketemu Bapak Kades. Bapak Kades memberikan jawaban bahwa pertanyaan saya tadi menjawab bahwa ini pernah dimediasi di desa dulu dan tidak ada titik temu, sehingga tatanya kan peralihannya seperti apa Pak Kades. Pak Peralihan itu Pak Kades mengatakan bahwa adanya hibah. Bukti hibah ada? Nah, Ditunjukkan? hibah kami tidak ditunjukkan bukti hibah tersebut. Makanya dengan kami hari ini kita bersilaturahmi ke kepala desa ingin memperoleh keterangan beliau seperti apa, dan kami harus mengambil sikap seperti apa langkah hukum kita untuk kedepannya. Yang jelas kami akan melakukan penetapan ahli waris melalui pengadilan agama. Nah, selanjutnya kami akan melakukan gugatan. Kita gugatan ada 2 versi nanti. Kita bisa ke pengadilan tata usaha negara terkait pembatalan sertifikat yang informasinya sudah beralih menjadi sertifikat. Yang kedua, kita bisa melakukan upaya ke pengadilan negeri terkait perbuatan melawan hukumnya. Jadi nanti harus kita pelajari dulu benar-benar seperti apa, langkah apa yang tepat yang harus kita tempuh ke depannya harus seperti apa. Berarti ini bisa ranah pidana juga ya Pak ya? Untuk pidana masih kita dalami dulu. Mana unsur pidana terpenuhi, nah kita dalami dulu. Kalau memang sudah unsur pidana kita dalami unsur pidana terpenuhi, kita harus menempuh jalur pidana. Bagaimana klien kita bisa memperoleh haknya sebagaimana yang diharapkan, kita akan melakukan upaya-upaya hukum ke depannya. Itu mungkin teman-teman media, terima kasih. Demikianlah sajian dari kami. Jangan lupa ikuti terus berita-berita terbaru dari channel News Patroli TV. Sekian, dan terima kasih.